Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan menyelesaikan latihan soal kita, yaitu latihan ke-6 dan ke-7, yang merupakan latihan terakhir dari kaidah keempat, yaitu al-fa'il. Dan pada video sebelumnya kita sudah menjawab soal latihan keempat dan kelima. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, maka kami sarankan untuk menyaksikan video kami sebelumnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dan sempurna. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, kami sangat menyarankan agar teman-teman bisa memilikinya karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga dengan teman-teman memiliki bukunya akan sangat memudahkan dalam menyimak dan mengikuti pelajaran kami. Dan kami ingatkan kembali pada teman-teman semuanya untuk terus mendukung kami, mensupport channel ini. Semoga semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keberadaan channel ini. Jangan lupa untuk membagikan sebanyak-banyaknya dan hidupkan lonceng notifikasi sehingga ketika kami mengupload video baru, teman-teman tidak ketinggalan dengan video kami. Teman-teman semuanya, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini dan kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk meluruskan hati kita, meniatkan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keikhlasan merupakan sebab terbesar dibukakannya pintu pemahaman kita dalam mempelajari ilmu. Baiklah teman-teman semuanya, silakan dibuka halaman 29 dan kita mulai pembelajaran kali ini. Tamrinun fil insya as-sadis. Baik, ini adalah latihan ke-6 yang akan kita mulai pada video kali ini. Tamrinun fil insya as-sadis. Latihan membuat jumlah atau merangkai kata sehingga menjadi sebuah jumlah. Di sini ada dua nomor. Kita baca. Yang pertama, hati khamsa jumalin mawdu'aha al-fallahu waj'alil fallahu fa'ilan. Datangkan 5 jumlah mawdu'aha al-fallahu atau mawdu'uha al-fallahu yang temannya adalah al-fallah, yaitu petani. Waj'al al-fallahu fa'ilan, dan jadikanlah fallah sebagai fa'il. Baik teman-teman semuanya, kita diperintah atau buku ini memerintahkan agar kita membuat 5 jumlah tentang seorang petani. Ya, namun mengingat ya tempat yang tidak mencukupi, maka kita membuat beberapa jumlah saja, ya, antara 2 jumlah atau 3 jumlah sebagai gambaran terkait perintah yang ada di buku ini. Baik, kita akan mulai menjawab yang pertama. Kita mulai dari sini. Zahabal fallahu sobahan. Baik, yang pertama adalah zahabal fallahu sobahan. Ya, petani ya pergi
pagi-pagi. Itu mereka pergi ke ladang, ya mereka pergi ke sawah, tempat di mana mereka bercocok tanam. Kemudian yang kedua adalah zara'a al-fallahu az-zurrata. Baik, zara'al fallahu az-zurrata. Az-zurrah artinya adalah jagung. Ya, jadi petani ya menanam jagung. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, saqo al-fallahu al-mazra'ata. Petani mengairi sawah ya atau petani menyirami sawah atau tempat di mana petani tersebut menanam tanamannya. Kemudian yang keempat, jana al-fallahu. Jana al-fallahu az-zurrata. Baik, yang keempat adalah jana al-fallahu az-zurrata. Petani memanen jagung. Jadi hasil tanamannya dipanen oleh petani tersebut yaitu jagung. Baik, teman-teman semuanya, mengingat tempat yang sangat ya tidak begitu besar, tidak begitu luas, tidak begitu cukup untuk kita menulis semua jumlah, maka kita di sini nomor pertama hanya bisa mencatatkan 4 jumlah. Ya, kurang satu tapi tidak mengapa, setidaknya 4 jumlah ini bisa mewakili perintah yang ada di sini. Ya. Selain berbicara tentang falah, ada yang perlu digarisbawahi di sini adalah fa'ilan ya. Jadi falah di sini statusnya sebagai fa'il atau subjek, dan di jumlah ini semua al-falah ya statusnya adalah subjek ya. Statusnya adalah sebagai fa'il ya, isim marfu ya, tandanya dhammah ya, didahului oleh fi'il ya. Semuanya sama al-falahu. Kemudian di sini al-falahu, di sini al-falahu, di sini kemudian fi'il ya. Maka al-falahu pada jumlah yang kita tulis semuanya bertindak sebagai fa'il. Adapun fi'il di sini maka teman-teman bisa mengkolaborasikan atau mengkombinasikan, bisa menggunakan fi'il madhi semuanya atau fi'il mudhari semuanya, atau dicampur ya. Nomor 1, 2 menggunakan fi'il madhi, 3 dan 4 menggunakan fi'il mudhari. Baik. Kemudian yang kedua, hati khamsa jumalin. Ini masih sama dengan yang di atas, akan tapi temanya berbeda. Sekarang al-fa'rah ya. Al-fa'rah itu artinya tikus. Ya, al-fa'rah itu artinya tikus. Baik, kita akan mencoba membuat jumlah terkait dengan tikus ini.
Yang pertama jarat al-fa'ratu, ya, jarat al-fa'ratu, tikus, yaitu telah lari, ya. Kemudian yang kedua adalah bahasat, ya, bahasat al-fa'ratu at-ta'ama, ya. Bahasat al-fa'ratu at-ta'ama artinya tikus mencari makanan, ya. Tikus mencari makanan. Kemudian di sini ya bisa ditambahkan di sini 3 sawurat al-fa'ratu. Baik, tikus itu kecil, ya. Tikus itu kecil. Kemudian yang keempat asra'at al-fa'ratu. Baik, asra'at al-fa'ratu, ya, tikus itu berlari dengan cepat, ya. Tikus itu berlari dengan cepat. Baik, ini adalah 4 jumlah yang bisa kita cantumkan di sini terkait dengan tikus, ya. Semoga jumlah ini bisa mewakili dari perintah yang ada di buku ini. Adapun nomor pertama jarat al-fa'ratu, ya, ini bisa misalkan teman-teman tambahkan jarat al-fa'ratu fauqas saqfi, ya, di atas atap, ya. Itu juga bisa, ya. Atau teman-teman memiliki jumlah lain yang berkaitan dengan tikus, ya silakan teman-teman bisa tambahkan, ya, bisa tambahkan dari apa yang ada, dari apa yang kita tulis di sini. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah selesai dengan latihan ke-6 dan sekarang kita akan masuk ke latihan ke-7, ya. Tamrinun fil i'rab as-sabi'u. Latihan mengi'rab, ya. Latihan ke-7 atau latihan terakhir dari kaidah keempat yaitu al-fa'il, yaitu mengi'rab. Ya, mengi'rab. Mengi'rab artinya, ya, kurang lebih arti dari i'rab adalah menjelaskan, ya, posisi setiap kata dalam jumlah. Jadi sehingga kita tahu, ya, posisi kata ini di jumlah ini apa? Apakah dia sebagai fiil atau sebagai fa'il, ya. Dan nanti ke depan, ya, pada video-video berikutnya, pembelajaran berikutnya, kita akan sering menemui yang namanya i'rab ini, ya, karena i'rab adalah satu ilmu yang sangat penting dalam kita mempelajari ilmu nahwu.
Ya salah satu fungsinya adalah agar kita tahu mengetahui posisi kata ini sebagai apa di dalam jumlah ya, apakah sebagai fiil ya, atau sebagai fa'il, atau sebagai maf'ul, atau sebagai mubtada, atau sebagai khobar, atau yang lainnya. Ya nanti kita akan pelajari sambil seiring berjalannya waktu insya Allah. Yang jelas kami sarankan untuk teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan video-video kami yang terbaru. Baik, kita baca namudajun ya. Namudajun artinya adalah contoh. Ya, namudajun artinya misal, artinya contoh. Yang pertama, hadara al-ghaibu. Apa i'rabnya? Ya, kita mengi'rab satu persatu ya. Hadara karena hadara al-ghaibu terdiri dari dua kata, hadara dan al-ghaibu, maka kita mengi'rab satu persatu ya. Memposisikan tiap-tiap katanya ya, tiap-tiap katanya. Hadara fi'lun madin ya, fi'lun madin ya, hadara fi'lun madin, dia sebagai fi'il madhi ya. Hadara memang fi'il madhi ya. Al-ghaibu fa'ilun marfu ya. Al-ghaib adalah isim yang terletak setelah fi'il ya, maka dia sebagai fa'il ya, maka disebut di sini al-ghaibu fa'ilun marfu'un. Baik. Kemudian yang kedua, yatiru az-zubabu. Ya, yatiru kita di sini ada dua kata. Ya, dari jumlah yatiru dzubab ada dua kata yang tersusun di sini yaitu yatiru kata pertama dan az-dzubab kata kedua. Ya, maka kita akan mengi'rab satu persatu ya. Jadi tidak semuanya langsung di'i'rab tapi satu per satu ya, karena kita ingin mengetahui posisi kata per katanya. Yatiru fi'lun mudhari'un ya. Di sini ada huruf mudhara'ah ya. Yatiru. Kemudian az-dzubab fa'ilun marfu. Kenapa fa'ilun marfu? Karena az-dzubab adalah isim ya yang datang setelah fi'il. Jadi isim marfu yang datang setelah fi'il maka disebut sebagai fa'il. Baik, bagi teman-teman yang belum bisa memahami maka kami sarankan untuk mengulang kembali video ini. Baik, setelah kita mempelajari contoh mengi'rab dan di kaidah ini dari tiga kaidah pertama yang kita bahas dari mulai al-jumlatul mufidah, kemudian ajza'ul jumlah, kaidah kedua, kemudian kaidah ketiga adalah taksimul fi'li bi'tibari zamani, pembagian fi'il berdasarkan zamannya, kemudian kaidah keempat fa'il, dan ini adalah ilmu atau tambahan baru yang berada di kaidah keempat. Ya, jadi tiga kaidah pertama tidak ada sama sekali. Ya, baru ketika kita masuk ke fa'il, maka ada penambahan ilmu baru yaitu yang disebut dengan i'rab. Ya, disebut dengan i'rab. Ya, karena dengan satu fi'il dan fa'il maka sudah menjadi jumlah mufidah. Ya, maka kita perlu untuk mempelajari i'rab ini. Baik, kita akan jawab alba, latihan alba setelah kita menjawab yang pertama tadi. Alba'u a'rib al-jumlataini al-atiyatain. I'rablah dua jumlah di bawah ini. Jumlah yang pertama fadha an-nahru. Jumlah yang kedua yarbahu at-tajiru. Bagaimana i'rabnya? Baik, kita i'rab di sini ya, kita karena ada dua kata fadha dan an-nahru, maka kita buat satu-satu ya, satu persatu. Fadha ya. Fadha i'rabnya adalah fi'lun madin ya. Fi'lun madin.
Baik, yang kedua adalah an-nahru. An-nahru i'rabnya adalah karena dia isim setelah fi'il ya tandanya dhammah maka dia fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Baik, fa'ilun marfu'un. Kemudian yang kedua yaitu yarbahu at-tajiru. Ya, di sini juga terletak padanya dua kata yang akan kita i'rab. Baik, yang pertama adalah yarbahu. Ya yarbahu ya di sini diawali dengan huruf mudharaah, maka dia fi'lun mudhari'un. Baik, fi'lun mudhari'un. Dan at-tajir baik, dan at-tajir sebagai fa'ilun marfu'un karena at-tajir terletak setelah atau isim ya yang terletak setelah fi'il ya dan tandanya dhammah. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah selesai dengan latihan ke-6 dan ke-7 atau latihan terakhir dari kaidah keempat yaitu al-fa'ilu atau subjek. Dan insya Allah kita akan bertemu pada video berikutnya dengan kaidah kelima yaitu kaidah yang baru yaitu al-maf'ulu bihi atau objek. Ya, setelah kita belajar fi'il, kata kerja, fa'il subjek, kemudian al-maf'ulu bihi atau objek. Baiklah teman-teman semuanya, sampai sini video kita terkait dengan latihan terakhir dari kaidah keempat yaitu al-fa'il. Insya Allah kita bertemu di video berikutnya dan kami ingatkan kembali untuk terus mendukung dan mensupport channel kami. Semoga semakin berkembang dan semakin banyak orang-orang dan teman-teman yang mendapatkan manfaat dari channel kami dan pembelajaran ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir, bergabung, dan menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.